Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di obrolan seputar game. Nah, untuk kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama mahasiswa BPS 47 Fakultas Psikologi, yaitu ada Bang Nolistianto Prayogo. Oke, di sini berhubung saya tidak sendiri, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya seputar corporate culture dari perusahaan yang memang mungkin saat ini relate ya di antara kita dan masyarakat dalam masyarakat Indonesia khususnya yang bekerja gitu. Sebelum kita masuk ke dalam, kita perkenalan dulu deh, kita tanyain dulu kabarnya. Bagaimana Bang? Kabar Bang? Alhamdulillah. Bagaimana semester sekarang? Apakah buat keluarga sendiri juga gitu? Luar biasa Bang. Sambil kerja, sambil kuliah, tugas juga dan praktikum. Waduh. Masih aman ya? Kita bismillah. Nah, di obrolan kali ini ya saya ingin, jadi bahkan banyak yang kasus-kasus ya sekarang kan ini pada diri saya sendiri ini Bang. Saya kan baru pindah perusahaan gitu. Saya ingin menanyakan aja apakah ada nggak sih tentang budaya perusahaan itu kenapa beda-beda gitu. Kan perusahaan dulu saya tuh budayanya A, sekarang saya pindah perusahaan budayanya B, jadi kayak kaget aja gitu. Jadi kayak mungkin Roko ini nggak sama ya kayak perusahaan kayak dulu. Ada nggak sih kayak alat ukur bagi Alat ukur buat penerimaan dari perusahaan. Sebenarnya bukan alat ukur, lebih ke kalau yang saya pelajari itu ada 4 nilai-nilai perusahaan. Itu tuh bisa dilihat dari eksternalnya, fokus dari luarnya dan dari dalamnya. Pertama, ada nilai-nilai perusahaan yang mengadopsi adaptasi. Adaptasi itu apa sih? Kayak jadi si perusahaan itu nilai-nilainya lebih ke menciptakan si karyawan itu untuk kreatif dan inovatif. Jadi lebih kayak ke menciptakan lu setelah dari sini lu bisa nih bikin usaha kayak gua, atau misalkan lu bisa nih mendapatkan ilmu dari sini buat nanti lu ketika nanti lu kerja lu bisa bikin usaha dan seperti ini dari ilmu gua kayak gitu. Dan kalau punya nilai-nilai adaptasi dia lebih ke intelektual ya, kritis gitu. Terus yang kedua ada nilai-nilai klan. Klan itu lebih ke pengembangan sumber daya manusia. Jadi nilai organisasinya itu bersama kayak kekeluargaan banget gitu. Nah kalau klan ini biasanya di perusahaan-perusahaan contoh manufaktur atau perusahaan ya produksi lah ya, manufaktur atau itu jarang banget ada yang terapin nilai-nilai klan ini. Klan ini biasanya diterapin sama organisasi masyarakat, jadi kayak bikin partai, itu tuh dia melakukan partai, terus lembaga swadaya masyarakat LSM, itu dia lebih melakukan karena apa? Ya itu tadi dia fokus pengembangan di SDM-nya, di data keluarga. Lalu yang ketiga itu ada hierarki. Hierarki itu dia strukturalis artinya organisasi banget. Nah ini kebalikan dari klan tadi, dia di perusahaan-perusahaan manufaktur kebanyakan itu hierarki. Karena itu tadi nilai-nilai organisasinya bisa dioptimalisasikan, bisa diterapkan karena terstruktur dari mulai atasan hingga bawahannya itu jadi rapi, tertata. Misalnya sih perusahaan-perusahaan manufaktur, perusahaan-perusahaan di mana kelas-kelas BUMN, anything. Lalu yang terakhir kayak yang terakhir itu ada market. Nah itu si organisasi itu fokus di penjualan, profit bisnis. Jadi pekerjaannya itu cuma untuk ya udah profit gitu. Fokus di keuntungan, fokus di penjualan, fokus di kerugian. Dia sukanya
kompetitif, jadi bersaing dengan perusahaan-perusahaan apa namanya, selevelnya gitu, sebidangnya. Misalkan perusahaan F&B ya, untuk referensi. Contohnya, gue mau bikin kebab misalkan, gue punya perusahaan kebab. Perusahaan kebab gue tuh beda sama perusahaan kebab yang lain. Karena bedanya apa? Mungkin karena rasa bisa jadi atau enggak isiannya, bahan-bahannya gue lebih premium daripada yang lain. Itu bisa menjual harga barang yang gue jual gitu. Itu sih bang kalau yang perusahaan. Jadi gue nggak tahu nih case-nya abang ada 4 nih. Kira-kira perusahaan masuk kemana nih yang dari berdasar tadi gitu. Jadi ketawa dari sini. Nggak usah disebutkan. Tadi itu ada hierarki, ada plan, ada transaksi, ada kayaknya yang pertama itu perusahaan saya itu hierarki, karena emang dari dulu kan mau struktur banget apa-apanya gitu. Nah sekarang pindah ke market, jadi ada tanggir kayak ya pasti karena kan butuh adaptasi kan juga. Jadi dosen saya pernah bilang kita tuh memang harus menjadi gelas kosong. Setiap masuk kerja itu kita harus jadi gelas kosong sehingga kita punya ilmu, kita punya pengalaman. Budaya perusahaan itu kan beda-beda. Kita nggak bisa menerapkan budaya perusahaan itu, misalkan tadinya kita harus perusahaan itu memfokus di hierarki, tiba-tiba pas masuk perusahaan ini dia harus dimakan. Nah itu kan kita butuh adaptasi ya, butuh belajar lagi. Nggak mungkin tiba-tiba kita tahu pas ini harus ngerti juga, karena apa yang sama kita pun bekerja sama orang-orang yang baru juga kan. Jadi nggak bisa kalau kita tahu tentang hierarki tiba-tiba so tahu tentang market gitu loh. Iya. Nah, kurang gitu kan. Jadi pada intinya kalau kita ke lingkungan baru jadi gelas kosong gitu ya. Tetap jadi gelas kosong karena kita apa sih namanya yang namanya ilmu itu pasti nggak akan ada habisnya. Kalau sebentar kalau kita juga tetap akan butuh ilmu dari orang-orang yang kita nggak kenal, kita nggak tahu ilmu mereka segimana, ilmu kita segimana. Jadi ya kita menjadikan itu apa namanya? Ya sama-sama nggak apa-apa belajar gitu. Oke guys, mungkin ya dari obrolan kita tentang budaya perusahaan bagi dari perusahaan. Jadi di perusahaan itu beda-beda budaya. Ada yang budayanya dari adaptasi, market, hierarki, terus ada plan itu jadi beda-beda. Jadi pada intinya dari obrolan kita ini, teman-teman kalau pindah ke perusahaan atau suatu lingkungan baru, ya harus jadi kelas kosong yang seperti Abang Prayogo tadi sebutkan ke saya. Ada kata-kata lagi ya? Kata-kata. Oh ya, nambah dari sih kali. Semangat ya buat anak-anak mahasiswa semester 7 khususnya di BP menghadapi TA-nya nih. Semoga kita bisa wisuda di bulan Juni bareng. Udah gitu aja. Gitu. Udah segitu saja teman-teman, terima kasih atas partisipasinya atau perhatiannya telah melihat video kita. Ya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.